Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Hari Wahyono, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah berbicara publik. Yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tidar, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tiada kalimat yang pantas untuk mengungkapkan kebahagiaan selain puji syukur kepada Tuhan atas segala limpahan rahmat, hidayat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Senang sekali rasanya, saya, Rahma Ade Triana, dapat menyampaikan pidato hari ini mengenai krisis literasi di tengah derasnya arus informasi. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita bertanya, bagaimana jika kemampuan bahasa kita hanya sebatas mengeja, tanpa mampu memahami, menganalisis, bahkan menciptakan gagasan baru? Inilah tantangan besar yang sedang kita hadapi mengenai krisis literasi. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan juga menulis. Literasi adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dengan literasi, kita mampu memahami dan juga mengolah informasi secara bijak. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan data dan juga survei yang dilakukan oleh PISA pada 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi. Artinya, kita termasuk dalam 10 negara dengan tingkat literasi terendah di dunia. Rendahnya literasi bukan hanya berdampak pada kemampuan akademis saja, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakatnya. Masyarakat yang rendah literasinya cenderung mudah terjebak dalam hoaks, sulit membedakan fakta dan juga opini, serta kurang kritis dalam mengambil keputusan. Hadirin yang berbahagia, literasi adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa tingkat literasi yang tinggi berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, stabilitas sosial, hingga inovasi teknologi. Di Indonesia, minat baca masyarakatnya menjadi tantangan yang besar. Data UNESCO menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia hanya memiliki minat baca 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya satu yang benar-benar gemar dalam membaca. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bagaimana kita bisa hadir dalam kancah global? Maka dari itu, strategi dalam meningkatkan literasi perlu ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, yakni dengan mengenalkan budaya membaca sejak dini. Orang tua, guru, maupun masyarakat harus menjadi teladan dalam membangun kebiasaan membaca, baik itu di rumah, sekolah, maupun lingkungan. Yang kedua, kita bisa mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran Indonesia mampu mengenalkan peserta didik mengerti dalam menganalisis informasi secara mendalam. Selanjutnya, kita juga perlu memanfaatkan teknologi secara bijak dengan memilih informasi yang bermanfaat di era kemajuan zaman seperti sekarang. Dan yang terakhir, kita perlu meningkatkan akses terhadap buku bacaan, termasuk untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, mari kita jadikan literasi sebagai gaya hidup. Mulai dari diri sendiri, mari kita tularkan semangat literasi kepada seluruh dunia untuk kemajuan bersama. Ingat bahwa satu buku yang kita baca hari ini bisa saja membuka 1.000 pintu masa depan yang cerah di masa depan. Jadilah perilaku perubahan dengan memperkuat budaya literasi, karena tujuan pola pikir bangsa dimulai dengan membaca. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.